Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika bab 3 tentang posisi benda pada bidang koordinat, letak titik pada bidang koordinat, letak bangun datar pada bidang koordinat. Bidang koordinat itu terdiri dari petak-petak yang tersusun dalam kolom dan baris. Apa itu kolom? Kolom adalah petak-petak yang vertikal, tersusun secara vertikal. Ada kolom apa saja? Ada kolom A, kolom B, kolom C, D, E, dan seterusnya. Lalu baris, apa itu baris? Baris adalah petak-petak yang tersusun secara mendatar atau horizontal. Ada baris apa saja? Ada baris 1, baris 2, baris 3, 4, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara penulisan koordinatnya? Dalam kurung, kolom, koma, baris. Contohnya, letak ayam ada di kolom B dan baris 2, maka penulisannya dalam kurung B, 2. Letak bebek ada di kolom H dan baris 5, maka koordinat bebek adalah H5. Kita akan belajar lagi tentang letak titik pada bidang koordinat. Bidang koordinat adalah permukaan dua dimensi yang terbentuk oleh dua garis bilangan, yaitu garis vertikal yang disebut juga ordinat atau sumbu Y, dan garis horizontal disebut juga apsis atau sumbu X. Bagaimana cara penulisannya? Dalam kurung X, Y. Contohnya, titik A terletak pada sumbu X 6 dan sumbu Y 4, maka titik A ada di koordinat 6, 4. Titik B ada di sumbu X-nya minus 6 dan sumbu Y-nya 5, maka titik koordinat titik B adalah minus 6, 5. Titik C terletak pada sumbu X minus 7 dan sumbu Y minus 2, maka titik koordinat titik C adalah minus 7, minus 2. Titik D terletak pada sumbu X-nya 3 dan sumbu Y-nya minus 4, maka titik koordinat titik D adalah 3, minus 4. Kemudian kita akan belajar tentang letak bangun datar pada bidang koordinat. Sebelumnya kita mengingat lagi pelajaran tentang macam-macam bangun datar. Di sini sudah ada bermacam-macam bentuk bangun datar, contohnya segitiga siku-siku, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, belah ketupat, jejar genjang, persegi panjang, bujur sangkar, dan lain-lain. Oke, kita sekarang belajar menggambar bidang datar pada bidang koordinat. Caranya, pertama kali adalah tentukan titik sudut pada bangun datar. Di sini kita sudah punya titik-titik sudutnya, titik A, titik B, titik C, titik D dengan titik A koordinat 7, 4, titik B 4, minus 3, dan seterusnya. Lalu hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Maka kita mendapatkan bidang datar trapesium sama kaki di bidang koordinat. Oke, kita latihan soal. Jika bangun BDCE merupakan trapesium sama kaki, tentukan koordinat titik E. Sebelumnya kita harus ingat dulu bentuk trapesium sama kaki itu seperti apa. Nah, ini bentuk trapesium sama kaki. Perhatikan, bangun BDCE. Jadi sekitar sini
E-nya. Lalu di mana letak E tepatnya? Kita lihat, perhatikan, D ke C itu naik 3, 1, 2, 3, lalu belok ke kiri 1. Ya, dari sini D, C. Lalu di sini B, di sini C. Harus seimbang karena sama kaki kan, maka di sini naik 3, 1, 2, 3. Ke kanan, lihat ini kan ke kanan ya, ke kanan 1, jadi di sini letaknya. Lalu kita hubungkan dengan garis, maka didapat trapesium sama kaki BDCE dengan titik koordinat titik E 37. Lalu ada contoh lagi. Jika bangun BDCE merupakan jajar genjang, tentukan koordinat titik E. Perhatikan, jajar genjang. Bentuk jajar genjang gimana? Bentuk jajar genjang seperti ini. Jadi kita cari titik E, gini BDCE di sekitar sini. Bagaimana? Kita lihat. D ke C naik 3, ke kiri 1. Begitu juga dengan B ke E, naik 3, 1, 2, 3. Lihat ini sama kan ke sana? 1 ke kiri, maka letak titik E adalah di sini, lalu kita hubungkan. Oke, lalu didapat titik koordinat titik E adalah 1, 7. Jajar genjang dari soal yang didapat bisa juga bentuknya seperti ini. Nah, kalau begitu BDCE, jadi sekitar sini titik E-nya. Bagaimana caranya? Lihat. B ke D 1, 2, 3, 4. Maka C ke E pun akan 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Maka di sini letak titik E. Lalu kita hubungkan titik-titik sudutnya. Didapatlah bentuk jajar genjang BDEC dengan titik koordinat titik E adalah 9, 7. Oke, lalu kalian kerjakan tugasnya dari ESPS halaman 68 sampai 69. Nomor 2, 3, 4, 5. Jangan lupa nomor 3 harus disertai nama jalan. Oke anak-anak, silahkan bekerja.